Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Thank you for coming back to my channel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Maria. Aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup yang sederhana dan bersahaja. Kali ini aku mau cerita-cerita tentang beberapa manfaat yang sudah aku rasakan sampai sejauh ini ketika aku dan suamiku itu bisa menjalani kehidupan yang sederhana tanpa cicilan. Manfaat yang pertama, increase saving atau meningkatkan tabungan. Dulu ketika aku dan suamiku masih mempunyai kewajiban berupa cicilan KPR dan cicilan mobil, yang waktu itu nilainya kayak sekitar 30% dari total pendapatan kami berdua. Waktu itu kami merasakan bahwa pergerakan keuangan kami itu menjadi sangat terbatas. Bahkan rasanya mau nabung berapapun itu kok kayaknya nggak nambah-nambah gitu tabungannya. Dan waktu itu karena kami mempunyai komitmen untuk bisa melunasi KPR secepatnya, banyak hal yang istilahnya kami korbankan demi melunasi cicilan tersebut. Contohnya seperti tidak membeli barang-barang tren dan branded. Kemudian kami juga pergi ke kantor naik kendaraan umum, karena naik kendaraan umum itu benar-benar jauh lebih murah dibandingkan membawa kendaraan sendiri. Kemudian kami juga pergi ke kantor membawa bekal sendiri untuk mencegah membeli makanan dari luar. Dan ketika weekend, kami jarang menghabiskan waktu di tempat perbelanjaan, di mall, atau nyobain makanan lucu di sebuah restoran. Tapi kami justru memilih untuk menghabiskan weekend kami bersama komunitas pelayanan di gereja. Bahkan ketika kami berdua mempunyai kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan dan otomatis ada penyesuaian di gaji ya, kami tetap tidak mau meningkatkan standar gaya hidup kami. Jadi kami tetap aja itu pergi ke kantor naik angkot, naik bus, kemudian bawa bekal. Karena memang buat kami tambahan pendapatan itu bisa kami manfaatkan untuk mempercepat melunasi KPR kami. Jadi ibaratnya yang mungkin tadinya ketika kami punya cicilan itu kami hanya bisa menabung sekitar 20%, setelah hidup bebas cicilan, tabungan kami bisa ditambah 30% lagi. Yang kedua, bebas dari rasa khawatir. Setelah kami tidak mempunyai kewajiban untuk membayar cicilan dan hutang, aku dan suamiku jadi punya kebebasan untuk menentukan mau mengalokasikan sejumlah uang ini kemana. Kami bisa menentukan ini mau diinvestasikan untuk apa. Kemudian kami bisa menentukan ini kita mau nabung untuk jalan-jalan kemana. Dan yang paling terasa ketika kita itu bebas cicilan adalah kita bebas khawatir pada masa-masa seperti pandemi saat ini. Kenapa kami nggak khawatir dengan kondisi pandemi saat ini, terutama khawatir secara finansial? Karena pertama, dana darurat kami sudah aman, jauh-jauh tahun sebelum terjadi pandemi. Sehingga pada masa-masa seperti ini, kami bisa lebih concern kepada peningkatan kualitas kesehatan. Bagaimana supaya kami berdua itu bisa mencegah supaya penyakit ini tidak datang menghampiri di rumah kami. Dan masa-masa pandemi ini sebetulnya membuat kami semakin bersyukur karena pengorbanan yang pernah kami lakukan sebelumnya ketika kami berusaha untuk melunasi cicilan dan hutang itu, hasilnya itu ada gitu, dan semuanya sudah bisa kami nikmati sampai saat ini. Yang ketiga, more fun. Hidup bebas cicilan jelas menyenangkan karena kita bisa mulai menentukan nih mau mengalokasikan berapa jumlah uang untuk liburan. Misalnya mau liburan ke Bali. Kapan nih mau liburan ke Bali? Tahun depan deh, bulan November misalnya. Kalau kita sudah tahu nih berapa biaya untuk liburan ke Bali di bulan November tahun 2022 nanti, kita bisa mulai mengalokasikan sejumlah dana setiap bulannya untuk mencapai target biaya liburan tadi. Setelah bebas cicilan dan hutang, aku dan suamiku jadi berani untuk melakukan spending yang agak besar. Jadi waktu itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2018 itu ada liburan lebaran yang dia itu waktunya panjang sekali, lebih dari seminggu kayaknya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 10 hari. Nah, aku dan suamiku waktu itu diskusi, ini
waktu 10 hari ini kan kita nggak kemana-mana karena aku dan suamiku kan tidak merayakan lebaran ya. Jadi biasanya memang kami tuh mudik ketika akhir tahun, ketika Natal, Tahun Baru. Jadi waktu itu kami berpikir nih 10 hari liburan nih kayaknya boring juga nih kalau misalnya di rumah aja gitu. Akhirnya aku dan suamiku ngeliat-ngeliat tabungan, ngeliat-ngeliat kondisi keuangan kami waktu itu. Kayaknya kita berani nih pergi ke luar negeri di masa-masa yang high season ya ibaratnya, karena kan kalau liburan panjang, liburan hari raya tuh kadang biayanya jadi naik, biaya tiket naik, kemudian biaya hotel naik, itu kan biasa ya di tempat wisata seperti itu. Nah, akhirnya bener tuh, kami berdua memutuskan, oke, kita pergi ke Jepang aja yuk, karena waktu 10 hari liburan ini lumayan nih, bisa dipakai untuk mendatangi 3 kota sekaligus gitu. Dan kami menyukai liburan semacam itu karena kami bisa melakukan liburan tanpa diganggu oleh pekerjaan. Karena liburan hari raya tuh jelas orang-orang nggak akan mikirin kerjaan ya. Berbeda ketika aku dan suamiku karena karyawan biasa ya. Jadi kan kalau mau liburan tuh harus minta cuti gitu, minta izin ke bos. Pak mau cuti dong, mau liburan. Itu kan nggak enak gitu. Pasti nanti bosnya akan nelpon-nelpon. Terus kerjaan lu udah selesai belum ini? Jadi kan jadi nggak, namanya bukan liburan gitu jadinya. Nah, berbeda ketika kita memanfaatkan liburan yang seperti ini nih, liburan hari raya, yang memang semua orang di dunia itu libur gitu kan, nggak mikirin kerjaan. Jadi buat kami itu adalah sebuah value buat kehidupan kami. Yang keempat, kebebasan untuk memilih. Ketika kita sudah menjalani kehidupan yang bebas cicilan, artinya kita juga mempunyai kesempatan untuk menentukan atau untuk memilih mau menjalani gaya hidup yang seperti apa. Namun ada yang perlu diwaspadai ketika kita ingin meningkatkan atau menaikkan standar dan kualitas hidup. Karena terkadang nih euforia bebas cicilan dan hutang ini bisa membuat kita itu sedikit keblinger. Jangan sampai nih karena kita mau meningkatkan kualitas dan standar hidup, itu justru membawa kita kepada hutang yang lainnya dan justru membuat masalah baru lagi. Nah, kalau aku pribadi nih, ketika aku hidup bebas cicilan dan hutang ini, hal pertama yang menjadi concern aku adalah peningkatan kualitas kesehatan. Karena aku dan suamiku ini memang berasal dari keluarga yang mempunyai keturunan penyakit tertentu. Jadi, kalau yang mungkin tadinya aku minum susu sapi, aku bisa beralih ke susu yang plant-based. Mau susu almond atau susu kedelai. Karena kan kadang susu sapi dan susu almond tuh harganya lumayan jauh perbedaannya ya. Susu almond itu lebih mahal. Nah, kemudian yang tadinya mungkin makan nasi putih, aku ganti dengan nasi merah. Kenapa aku memilih untuk meningkatkan kualitas kesehatan? Karena buatku kesehatan itu adalah investasi terhadap diri kita sendiri dan juga untuk keluarga. Value aku adalah buat apa kita memakai barang-barang yang mewah, branded, kemudian mobilnya bagus, tapi ternyata badan dan mental aku itu nggak sehat. Yang kelima, meningkatkan keamanan keuangan. Sudah pasti cicilan dan juga hutang itu adalah salah satu bentuk ketidakamanan kondisi keuangan kita. Apalagi ketika sebuah cicilan atau hutang itu ada interestnya. Sebetulnya kan kita itu terbebani membayar hutang tuh karena interestnya yang lumayan tinggi. Jadi kenapa sebabnya kita harus segera melunasi cicilan-cicilan yang kita miliki saat ini. Hidup bebas cicilan dan hutang jelas memberikan kita rasa aman, terutama dalam sektor finansial. Apalagi jika di masa depan nanti sesuatu terjadi. Contohnya seperti pandemi saat ini. Manfaat yang tadi aku ceritakan itu tadi sebetulnya bisa kita rasakan ketika kita bisa mengubah mindset tentang nilai sebuah gaya hidup. Mungkin ada beberapa orang yang mempunyai anggapan bahwa hidup yang sederhana itu membosankan. Pikir lagi. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan memberikan motivasi untuk bisa menjalani kehidupan bebas cicilan. Dan jangan ragu untuk share dan komen, juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.